pelemahan IHSG hari ini cukup dalam, bahkan surprisingly pada final level lebih dari 2%. Padahal sebelumnya pelemahannya sempat terpangkas, tapi kemudian pada saat closing pelemahannya bahkan cukup dalam hingga 2%. Apa sebetulnya yang menyebabkan IHSG terpuruk cukup dalam? Baik, sebenarnya kalau kita melihat secara historis di September itu kan memang sudah ini ya wajar jika IHSG itu ditutupnya merah begitu ya. Tapi malah IHSG kita itu di pertengahan bulan sempat mencapai level all time high. Jadi saya rasa walaupun penurunan hari ini cukup signifikan, sebenarnya ini sudah kita antisipasi dari awal karena kenaikan IHSG itu sudah terlalu signifikan gitu. Dan kalau kita melihat dari sisi konstituen yang menyeret IHSG turun itu kebanyakan ini ya saham-saham big caps ya, seperti dari sisi perbankan, kemudian juga saham konglomerasi begitu ya, seperti brand dan lainnya. Dan kalau kita melihat dari sisi sentimen, memang ini ada pengaruh dari China. Karena kalau kita melihat Shanghai Composite Index juga hari ini naik cukup signifikan 8%. Karena di sana ada stimulus jumbo ya. Bahkan kalau kita hitung secara total nilainya itu mungkin bisa melampaui APBN kita di lebih dari 3.000 triliun. Tapi ya perlu dicatat juga bahwa GDP China itu 14 kali lipat ya, lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Jadi ya wajar mereka punya stimulus yang jumbo. Jadi para pelaku pasar di sini saya melihat mereka fear of missing out begitu ya dari stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah China. Gitu. Ekspektasinya apa sih dengan investor justru mengalihkan dananya yang tadinya diharapkan bisa mengalir ke emerging market, tapi nyatanya China mengatakan akan menggelontorkan sejumlah paket stimulus. Apa sebetulnya yang diekspektasikan oleh para pelaku pasar dengan menginvestasikan di China? Sebenarnya kalau kita berbicara paket stimulus ini, kita bisa berbicara soal jangka panjang ya. Karena stimulus di China itu kan kita membagi ada beberapa hal ya. Mereka memangkas giro wajib minimum untuk mengakselerasi kredit. Kemudian mereka juga melakukan stabilisasi di pasar saham. Kalau tidak salah totalnya itu 2.000 triliun ya, 1.300 triliun swap pinjaman kepada broker reksadana, kemudian juga beberapa sekuritas, kemudian sekitar 700-an triliun rupiah itu untuk perusahaan ya yang mau buyback sahamnya. Kemudian yang lain-lain akan ada special bond juga senilai 4.000 triliun begitu kalau dirupiahkan. Jadi memang itu cukup jumbo sekali ya kalau kita bandingkan ke Indonesia. Jadi ya tidak salah gitu kalau mereka menggelontorkan seperti itu. Karena kalau kita melihat kondisi ekonomi China itu kan sedang loyo, di mana mereka juga mengalami deflasi, kemudian juga krisis properti yang berkepanjangan. Jadi itu perlu diperbaiki dan nantinya juga berhubungan ke Indonesia itu akan punya dampak positif juga karena ketika kondisi manufaktur mereka nanti membaik, pasti ekspor impor dengan Indonesia akan membaik juga, di mana memang China itu partner dagang terbesar ya. Oke, berbicara soal manufaktur China. Baru-baru ini China melaporkan bahwa PMI manufakturnya kembali terkontraksi. Seperti apa Anda melihat data China ini di tengah adanya ekspektasi pelaku pasar bahwa pemulihan ekonomi China akan segera berlangsung? Baik, sebenarnya kalau kita berbicara soal manufaktur yang terkontraksi ini juga sama ya seperti bulan lalu ya, tapi saya lihat kontraksinya ini lebih sedikit atau membaik begitu ya, walaupun masih di level di bawah 50. Bahkan besok juga kita sedang menanti PMI manufaktur Indonesia dari US juga ya, dan rata-rata ekspektasinya masih akan berada di level kontraksi tetapi ada perbaikan. Ya kita melihat bahwa perbaikan ini dari ini ya refleksi bahwa suku bunga itu kan sudah turun ya, tapi ini kan masih di early stage begitu, jadi mungkin dampaknya tidak akan terlalu signifikan begitu ya, tapi kita melihat pada kedepannya jika ada perbaikan sedikit pun itu sudah mulai terjadi bahwa pemulihan dari sisi sektor manufaktur sendiri. Meskipun ada perbaikan, apakah memang ini juga menjadi kekhawatiran dari para investor mengingat tadi ekspektasi dari PMI manufaktur baik domestik maupun Amerika Serikat ini masih akan kembali terkontraksi? Saya rasa itu cukup wajar ya, karena kan kita masih mendapat efek dari suku bunga tinggi begitu. Tetapi pemulihan itulah yang kita tunggu begitu ya. Dan kalau kita melihat koreksi yang terjadi saat ini, saya malah melihatnya sebagai peluang begitu. Karena beberapa waktu lalu saya melihat dari investor-investor asing, walaupun banyak yang keluar dalam sepekan itu kan keluar 4 triliun ya. Tapi kalau kita melihat institusi yang bukan retail begitu, mereka malah kembali menampung begitu, terutama untuk kalau saham-saham di Indonesia yang memang berfundamental baik ya. Bahkan kalau kita bandingkan
misalnya saham perbankan big caps gitu dibandingkan dengan IHSG yang sudah mencapai level all time high, mereka gapnya masih cukup jauh. Jadi saya rasa penurunan ini akan menjadi suatu kesempatan untuk kita masuk kembali. Oke, ada peluang momentum on by weakness gitu ya. Di satu sisi tadi di tengah pelaku pasar yang FOMO dengan adanya gelontoran stimulus China sehingga para pelaku pasar mengalihkan asetnya gitu ya dari domestik ke China. Tapi kalau dari segi daya tarik, sebetulnya seperti apa sih Anda melihat daya tarik pasar saham tanah air dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara khususnya? Baik, untuk daya tarik sendiri memang kalau kita bandingkan dengan China, memang China sekarang menjadi lebih menarik ya karena ada stimulus jadi orang-orang FOMO begitu. Tetapi kalau kita berbalik lagi pada prospek pasar saham Indonesia kita, tadi saya bilang bahwa walaupun IHSG kita sudah sempat mencapai all time high, tapi ada banyak saham big caps juga yang berfundamental baik. Dan mereka sedang dalam pemulihan dari sisi fundamental mereka, terutama ketika saat ini fase suku bunga turun sudah dimulai. Jadi perbaikan dari sisi internal itu akan terus terjadi ya. Jadi saya rasa iklim ekonomi kita itu sudah semakin membaik, tetapi memang ada momentum di mana uang itu selalu beralih ke tempat yang lebih menguntungkan begitu. Dan IHSG kita sudah mencapai all time high, jadi saya rasa itu cukup wajar jika saat ini terjadi resiko profit taking. Dan memang kalau kita rasa hari ini resiko penurunannya cukup signifikan ya, bahkan volumenya cukup tinggi penjualannya, jadi saya rasa mungkin kita bisa wait and see terlebih dahulu untuk masuk, tetapi untuk mencicil beli saya rasa sudah cukup menarik gitu untuk watch saham-saham perbankan big caps ya terutama. Oke.